Biasanya setiap manusia atau individu yang menjalin hubungan antara dirinya dengan orang lain, itu pastinya dia memiliki berbagai konflik. Nah, konflik-konflik tersebut itu tidak hanya terjadi satu atau dua kali, dan itu akan terjadi beberapa konflik. Nah, ketika dia memutuskan untuk berpisah, ada salah satu konflik yang besar sehingga mereka berdua untuk memutuskan hubungan itu karena ada alasan itu, alasan besar. Sebenarnya alasan besar itu di belakangnya masih ada alasan-alasan di mana alasan itulah yang menjadi pendorong untuk akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Di era pandemik ini mungkin beberapa orang sedang mengalami LDR ya, atau hubungan jarak jauh. Tapi sebenarnya untuk melanggengkan atau untuk menjaga kepercayaan antar dua insan ini, biasanya itu tips dan triknya adalah yang pertama adalah saling percaya. Kenapa saling percaya? Karena yang pasti antara jarak kita dengan jarak pasangan kita itu berbeda. Nah, jarak kita yang berbeda ini kadang-kadang menimbulkan sesuatu hal yang berbau mencurigakan. Entah itu, oh mungkin perselingkuhan, oh mungkin sudah cuek atau berbeda. Nah, yang kedua adalah biasanya kita memperbaiki komunikasi. Kenapa memperbaiki komunikasi? Ketika kita tidak bertemu dan kita berada di hubungan yang jarak jauh, kalau komunikasinya tidak lancar, maka nanti akan terganggu juga hubungan kita. Hubungan di dalam hubungan itu akan terganggu. Karena muncul-muncul pikiran negatif, muncul-muncul kecurigaan, dan lain sebagainya. Orang-orang yang mencari pasangan yang baru dan setipe dengan mantannya, itu sebenarnya orang-orang yang tidak bisa move on atau tidak bisa melupakan mantannya. Kenapa seperti itu? Yang pertama, kadang-kadang ini juga berkaitan dengan kisah cinta kisah cinta dia yang pertama. Yang pertama, kenapa sih dia tidak bisa move on? Karena memiliki satu ciri atau karakteristik khusus, di mana karakteristik khusus itu sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Nah, kemudian ketika putus dengan mantannya itu, akhirnya dia mencari yang lain. Nah, sebagai bentuk kompensasi karena dia sudah tidak dengan yang mantannya, maka dia mencari karakter yang setidaknya sama dengan mantannya tersebut. Nah, otomatis mau tidak mau di alam bawah sadarnya pun bermain. Bermainnya adalah ketika melihat seorang cewek, standarnya setidaknya itu seperti mantannya. Dan kalau bisa standarnya itu lebih tinggi dari mantannya. Terkadang orang itu mesti menyamakan, oh ya kamu loh seperti mantanku cantik, atau oh ya kamu itu seperti mantanku bisa berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Sebenarnya di dalam dunia psikologis, move on itu sangat-sangat abstrak ya, karena orang itu tidak bisa melupakan, tapi setidaknya orang itu bisa berdamai dengan masalahnya. Karena struktur dari pengetahuan atau struktur dari otak kita itu kan seperti tembok yang dibangun. Nah, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, itu kan berarti temboknya berada di atas nih. Nah, kita tidak mungkin dong menghancurkan semua tembok yang ada dari bawah ke atas. Tetapi kita masih bisa memperbaiki tembok-tembok yang rusak. Kalau kita menghancurkan semua, berarti pengetahuan kita, pengalaman kita di masa lalu itu juga akan ikut tergerus hilang. Tapi kalau kita memperbaiki tembok yang rusak ini, sehingga kita nanti akan bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya. Sehingga orang itu tidak bisa move on, tapi orang itu masih bisa berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan suasana, situasi, dan emosinya sendiri. Kalau tips move on sendiri itu banyak sebenarnya. Dan obat yang paling ampuh adalah bukan dari dokter, bukan dari perawat, tapi dari pikiran positif kita sendiri. Kalau kita memiliki pikiran positif, pikiran yang baik, maka nanti timbal baliknya ke kita juga akan baik. Mungkin kalau orang-orang yang pernah dapat banyak nih, dapat pelecehan seksual dari mantannya atau mendapat kekerasan saat berhubungan kisah cinta dan lain sebagainya, itu mungkin
teman-teman bisa melakukan forgiveness ya. Jadi tips untuk forgiveness sendiri itu memang kita tidak bisa instan, kita harus butuh proses. Forgiveness sendiri itu ketika pagi-pagi kita bisa memberikan kata-kata positif seperti oke, saya bersyukur masih bisa hidup. Terus oke, aku minta maaf kalau aku punya masalah, atau kebersyukuran dengan Tuhan karena sudah diberikan hidup. Itu memang harus proses, nggak bisa instan. Tapi kalau kita secara perlahan setiap pagi kita memberikan kata-kata positif, itu nanti kembali ke diri kita sendiri itu juga akan bagus. Biasanya kalau orang-orang trauma itu sekitar 3 bulan pasca traumatic disorder. Jadi pasca trauma itu sekitar 3 bulanan. Setelah itu dia sudah harus mendapat pertolongan entah itu dari psikolog maupun dari konselor. Cuman orang-orang yang gagal move on itu sebenarnya orang-orang yang terlalu membuat ekspektasi yang tinggi. Jadi sebelum dia menjalin hubungan itu, dia berpikir bahasanya, oke, nanti ketika saya memiliki hubungan, relation dengan Anda, cita-cita saya itu banyak. Ternyata ketika menjalani hubungan seiring berjalannya waktu, terus topeng dari kepribadian dan karakteristik mulai terbuka, sehingga tahu, maksudnya karakteristik pasangan yang asli itu tahu. Sehingga kadang-kadang diri itu menolak, bahasanya, saya nggak suka kepribadiannya ternyata. Nah itu juga bisa dipengaruhi dari situ juga. Karena orang itu memandang, kalau orang mengenal kan hanya lihat dari covernya aja ya, belum dalamnya. Sebenarnya orang-orang yang istilahnya bucin ya, bucin sampai suicide, self-harm dan lain sebagainya, itu yang pertama juga dipengaruhi oleh pola asuh. Yang kedua bisa karena sifat bawaan. Yang ketiga itu bisa karena ada pengalaman sebelumnya. Banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Ya memang di beberapa survei juga banyak sih yang tentang si pacarnya itu pernah berhubungan dalam tanda kutip, mohon maaf, berhubungan intim dan sebagainya. Sehingga ketika dia putus, dan dia bermindset bahwasanya dia dulu kan dijanjikan untuk menikah dan sebagainya. Tapi ternyata realitasnya ketika di pertengahan hubungan mereka ternyata tidak cocok dan akhirnya putus. Nah mungkin mereka memiliki pandangan atau mindset bahwasanya ya mungkin dinikahi. Jadi istilahnya dia itu masih tidak menerima gitu loh dengan situasi dan keadaannya. Ya bisa jadi malu dan lain sebagainya. Tapi ada juga memang orang-orang yang karena sudah terlanjur suka dan dia memiliki statement bahwasanya oke, dia seumur hidup. Padahal kan sejatinya kehidupan atau hubungan manusia itu tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang kekal. Cuma mereka karena rate-nya dia itu terlalu tinggi sehingga harapan dia itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Bahwasanya banyak faktor yang mempengaruhi hal itu. Bisa jadi karena sudah tahu kepribadian atau karakter dari pasangan yang sebelumnya itu mereka mau. Jadi kalau di istilahnya bahasanya Carl Jung, Gustav Jung itu, jadi setiap individu itu punya persona namanya. Nah, persona itu ibarat topeng. Jadi ketika kita berada di situasi atau kondisi itu kita selalu pakai topeng. Dan itu bukan kita. Nah, setelah kita menikah atau setelah kita menjalin hubungan dengan seseorang, barulah secara perlahan-lahan topeng itu akan terbuka. Dan karakter kita yang asli, sifat kita yang asli, kepribadian kita yang asli akan terlihat. Ya kan? Nah, mungkin ada beberapa orang yang tidak menerima kepribadian asli dari pasangannya. Atau mungkin ketika di dalam menjalani hubungan, mereka merasakan bahwasanya ada sesuatu hal yang tidak terpenuhi. Bisa dari hasrat, bisa dari ekonomi, atau bisa dari sesuatu hal yang berbau dengan hubungannya. Nah, dari situlah kompensasi dari mereka itu terkadang ya ada satu lagi yaitu titik jenuh namanya. Nah, dari situlah mereka akhirnya mencari kompensasi. Gimana nih untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Nah, banyak beberapa orang itu mempercayai bahwasanya solusi untuk mengusir atau untuk memenuhi hal itu adalah dengan berhubungan dengan orang lain. Entah itu perselingkuhan, entah itu
hanya sekedar di tempat prostitusi dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah peralihan atau kompensasi karena tidak didapatkan oleh pasangannya. Nah, sebetulnya hal itu kalau di dalam psikologis itu ya memang bisa dikatakan tidak baik ya, karena kompensasinya dari kompensasi yang di luar gitu loh. Kompensasi yang seharusnya tidak patut kita lakukan. Dan seharusnya kompensasi tersebut itu harus dialihkan dengan memperbaiki hubungan daripada mencari kompensasi dengan orang-orang lain atau berselingkuh. Nah, memperbaiki hubungan ini bisa kita tingkatkan mulai dari komunikasi, rasa saling kepercayaan, terus juga bertukar pikiran bagaimana untuk bisa saling melengkapi.